Nah, kalau pikiran itu sudah menguasai otak teman-teman, pasti teman-teman juga bakalan males buat belajar. Hai semuanya, selamat datang di channel aku. So, di video kali ini aku bakalan sharing sama kalian tentang hal-hal apa aja yang gak boleh kalian lakuin untuk mendapatkan IPK cum laude atau untuk bisa mempertahankan IPK cum laude kalian. Oke, langsung aja yang pertama yang harus banget kalian hindari adalah kalian jangan sampai punya pikiran-pikiran negatif tentang IPK. Misalnya gini, ada ya orang yang berpendapat bahwa buat apa sih IPK tinggi-tinggi? Ngapain sih harus ngerjain tugas gitu ya? Lagian IPK-nya juga nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Buat apa sih punya IPK tinggi? Emangnya nantinya mau jadi apa? Kan yang penting bisa ikut organisasi, yang penting punya teman banyak, punya orang dalam gitu ya, misalnya kayak gitu. Dan kalau teman-teman benar-benar pengen punya IPK yang cum laude atau seenggaknya bisa di atas rata-rata, minimal teman-teman harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran jelek itu dulu. Karena kalau pikiran itu sudah menguasai otak teman-teman, pasti teman-teman juga bakalan males buat belajar. Jangankan buat IPK cum laude ya, buat belajar aja mungkin teman-teman akan merasa malas karena niatnya udah kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang sampai sekarang masih kepikiran kalau IPK itu nggak penting lah, inilah, itulah ya, itu harus pelan-pelan kalian hilangkan. Oke, lanjut yang nomor 2. Kalian dilarang membuat tugas asal-asalan ya, gak boleh. Karena setiap tugas itu akan menentukan nilai yang kita dapatkan. Kalau kalian ngerjainnya asal-asalan, ya dosen juga akan memberikan nilainya asal-asalan. Makanya itu, di sini aku sangat merekomendasikan banget sama kalian, kalau kalian ngerjain tugas, buatlah dengan sebaik-baiknya. Karena sumber belajar itu banyak banget, sumber yang legal terutama. Kalian bisa manfaatkan di situ. Kalau kalian asal bikin, yang penting kelar gitu ya, karena kalian terlalu sibuk dengan aktivitas kalian, atau kalian gak suka sama dosennya misalnya gitu, ya itu juga akan mempengaruhi nilai kalian yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya yang nomor 3, mungkin ini juga dirasain sama aku sendiri, dan buat kalian juga mungkin juga pernah ngerasain ya, yaitu kita punya dosen-dosen yang beliau itu masih muda, atau bisa dibilang usianya itu gak jauh beda sama usia kita ya. Jadi kadang-kadang beliau itu gaulnya juga gak kalah gaul sama kita, terus beliau juga asik dan juga deket sama mahasiswa, tapi itu yang bikin kita kadang terjebak. Terjebaknya kayak gimana? Terjebaknya adalah kita jadi ngerasa, oh itu kayak teman kita sendiri nih, itu dosen yang itu tuh santai kok, beliau itu santai kok, nggak sepanang gitu ya. Pasti banyak dari kalian yang ngerasain kayak gitu. Nah, faktanya dosen itu juga menilai bagaimana cara kita bersikap kepada beliau, bagaimana kesopanannya kita, bagaimana kedekatan beliau dengan kita. So, saran dari aku, kalau memang kalian punya dosen yang seperti itu, kalian jangan seenaknya sendiri, dalam artian kalian juga punya batasan-batasan tertentu yang bisa membuat beliau itu semakin merasa dihormati. Nah, jadi kalau kayak gitu nilai kalian cukup aman. Oke, tips terakhir dari aku adalah kalian ketika berada di kelas atau misalnya sedang pembelajaran bersama dengan dosen gitu ya, kalian jangan sampai terlihat pasif. Jangan sampai kalian itu cuman ngantuk, cuman ngelamun aja gitu ya, cuman dengerin temen-temen atau dengerin dosen aja tanpa ada umpan balik juga dari kalian. Nah, aku contohin nih ya, misalnya kalian lagi ada kegiatan diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu kan pasti ada kelompok 1, kelompok 2, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa aktif, bisa saling tanya atau menjawab atau ya hal-hal lain yang membuat dosen itu melihat bahwa kamu atau kalian itu adalah mahasiswa yang aktif. Karena biasanya dari keaktifan itulah dosen akan memberikan poin tambahan atau nilai tambahan kepada kalian. Oke guys, jadi itu tadi adalah 4 tips yang aku share sama kalian tentang jangan lakukan itu kalau kalian benar-benar pengen dapat IPK yang cum laude atau seenggaknya IPK kalian bisa naik gitu ya. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus update dari video-video yang aku buat. So, see you!